Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Santrika Dewi dengan NIM 231102043, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Pancasila yang ditujukan untuk Bapak Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, jelaskan dengan mengutip pendapat seorang filsuf, pakar politik, negarawan yang saudara ketahui. Bagaimana arti penting landasan historis dalam studi Pancasila? Salah satu filsuf pakar politik yang memberikan pendapat terhadap landasan historis dalam studi Pancasila adalah Ali Sastromit Djojo, seorang ahli hukum dan diplomat Indonesia. Menurutnya, Pancasila adalah landasan dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ia menganggap Pancasila sebagai konstitusi yang bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan mengapa Pancasila berkedudukan utama sebagai dasar negara, ideologi negara, dasar falsafah negara, etika politik, dan sebagai paradigma dan kepribadian bangsa. Karena Pancasila sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang beragam dan toleran, Pancasila mengakomodasi keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik yang ada di Indonesia dengan mengedepankan semangat persatuan dan gotong royong. Pancasila mencerminkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan dan menegaskan kedaulatan rakyat. Pancasila juga menunjukkan arah dan visi bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan. Pancasila menghormati hak asasi manusia dan demokrasi. Pancasila menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, dan hak mendapatkan pendidikan. Pancasila juga mendorong partisipasi aktif rakyat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Pancasila menjadi pedoman hidup dan etika politik bagi bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus disajikan sebagai acuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik pribadi, sosial, maupun politik. Pancasila juga menjadi sumber hukum dan norma yang mengatur tatanan hukum di Indonesia. Pancasila menjadi paradigma dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila menciptakan suasana kebatinan dan semangat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Pancasila juga menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang kuat dalam menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Soal yang ketiga, jelaskan hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara dan hak-hak warga negara. UUD 1945 bersumber dari Pancasila dan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 bersifat formal dan material. Formal berarti Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah sebagai dasar negara. Sedangkan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Material berarti UUD 1945 merupakan kaidah hukum yang mengatur negara dan masyarakat Indonesia, yang mana adalah isi seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Selanjutnya, soal yang keempat, militansi kader ormas radikal dalam melakukan sosialisasi dan rekrutmen menjadikan warga negara Indonesia yang terindikasi berpahaman radikal semakin bertambah. Jelaskan apakah hal tersebut merupakan ancaman terhadap Pancasila? Jelaskan solusinya. Jadi hal tersebut merupakan ancaman terhadap Pancasila karena Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang mengakomodasi keberagaman dan toleransi di antara warga negara. Pancasila juga mencerminkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pancasila menghormati hak asasi manusia dan demokrasi. Pancasila menjadi pedoman hidup dan etika politik bagi bangsa Indonesia.
Pancasila menjadi paradigma dan kepribadian bangsa Indonesia. Solusi untuk mengatasi ancaman ormas radikal terhadap Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, akademisi, LSM, dan masyarakat sipil. Melakukan pendidikan dan sosialisasi tentang Pancasila dan UUD 1945 dengan menggunakan metode yang menarik dan relevan seperti kajian, diskusi, seminar, workshop, lomba, festival, kampanye, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fasilitas dan akses yang memadai seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpaan, kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat menjadi faktor pendorong radikalisme. Soal yang kelima, pada tahun 2019, proses pemilu Pilpres telah berjalan dengan baik, tetapi hingga saat ini terdapat beberapa oknum yang masih belum menerima hasil pemilu tersebut. Tidak heran sampai saat ini di media terdapat beberapa berita dan informasi yang terindikasi provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan. Berikan argumentasi ilmiah terhadap fenomena tersebut. Fenomena tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan media digital dan informasi. Media digital memungkinkan siapa saja untuk mengakses, menyebarkan, dan menghasilkan berbagai jenis konten termasuk berita dan informasi. Namun tidak semua konten yang ada di media digital adalah benar, akurat, dan bertanggung jawab. Ada pula konten yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, memprovokasi, menghasut, atau memfitnah pihak-pihak tertentu termasuk dalam konteks politik. Berita dan informasi provokatif yang berkaitan dengan pemilu Pilpres 2019 dapat berdampak buruk bagi stabilitas dan persatuan bangsa. Berita dan informasi provokatif dapat memicu konflik, kekerasan, dan intoleransi di antar masyarakat yang memiliki pilihan politik yang berbeda. Berita dan informasi provokatif juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara, khususnya Komisi Pemilihan Umum, yang bertugas menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, dan demokratis. Berita dan informasi provokatif juga dapat mengancam kedaulatan rakyat yang telah menentukan pilihan mereka melalui hak pilih. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, kita harus bijak dan kritis dalam mengkonsumsi dan menyebarkan berita dan informasi di media digital. Kita harus selalu memeriksa kebenaran, sumber, dan tujuan dari setiap berita dan informasi yang kita terima. Kita harus menghindari berita dan informasi yang tidak jelas, tidak berimbang, tidak berdasar, atau mengandung unsur provokatif, ujaran kebencian, dan adu domba dan fitnah. Kita harus menghormati perbedaan pendapat dan pilihan politik di antara sesama warga negara, tanpa harus saling menyerang atau merendahkan. Kita harus mengedepankan dialog, toleransi, dan kerjasama menyelesaikan permasalahan yang ada. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai lembaga yang berwenang. Demikian, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.